Baik, perkenalkan, nama saya Nabil Al-Fatika Fitriana dengan NIM G00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang OGF di blok 2.1 untuk memenuhi laporan praktikum anatomi yang bagian kedua. Untuk soalnya, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Jadi untuk OGF eksternal itu yang pertama itu ada mons pubis. Jadi mons pubis itu merupakan area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis. Biasanya ditutupi oleh pubis atau rambut pubis. Dan mons pubis itu terbentuk dari kumpulan jaringan lemak subkutan, dan sebelum pubertas dia itu akan datar dan labia minoranya belum terbentuk sempurna. Namun ketika remaja dia itu bisa lebih menonjol dan pubisnya tuh mulai tumbuh. Sedangkan ketika menopause, pubis itu akan menipis dan labia mengalami atrofi. Pada wanita, pubis itu hanya berjalan hingga ke perineum, sedangkan pada pria dia tuh dapat meluas ke umbilicalis. Untuk selanjutnya ada labia mayora atau labia maius, labium maius. Jadi untuk labia mayora itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol, dia itu membentang dari arah caudal dorsal dari mons pubis, dan dia itu akan membentuk tepi lateral, suatu visura yang bisa disebut dengan rima pudendi atau pudendal cleft. Dia itu merupakan muara dari vagina dan uretra. Akhirnya, labia mayora itu akan membentuk batas lateral dari vulva secara tidak langsung dan turut akan melindungi klitoris, ostium ureta externum, dan juga orificium vaginae. Labia mayora itu sebenarnya homolog dengan skrotum kalau di laki-laki. Di kayak setiap labium itu juga memiliki dua permukaan, yaitu aspek interna dan aspek eksterna. Untuk aspek internalnya sendiri, dia itu bisa lebih halus, berwarna merah jambu, dan dia itu tidak berambut. Tapi kalau aspek eksterna itu mengandung kulit berpigmentasi, glandula sebasea, dan ditutupi oleh pubes. Nah, di antara kedua permukaan tersebut, itu tuh terdapat jaringan lemak, jaringan ikat longgar atau polos. Nah, dia tuh homolog dengan musculus dartos. Terus ada pembuluh darah juga, ada saraf, dan juga ada kelenjar. Nah, pada permukaan bagian anterior, yaitu terdapat akhiran dari ligamentum rotundum dari uterus ke arah anterior dan posterior, labia mayora dexter et sinister ini akan saling bertemu, dan pertemuannya ini akan disebut dengan commissura labium anterior et posterior. Jadi, pada gambar itu dapat dilihat ada yang di kotak merah itu ada anterior commissura labia mayora atau pertemuannya tadi dari dexter et sinister. Kemudian ada pudendal cleft tadi, yang suatu visura tadi. Kemudian ada uh, posterior commissura labia mayora. Next, ada labia minora atau labium minus. Jadi untuk labia minora merupakan pelipatan atau plika. Bentuknya tuh bulat dan tidak mengandung lemak dan kulit, yang tidak berambut dan terletak di antara kedua labia mayora. Labia minora itu membatasi bagian lateral dari ostium urethra externum dan orificium vaginae. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dexter et sinister ini akan berubah membentuk frenulum labia minora atau faucet. Nah, ke arah anterior, setiap labia minora ini terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas sendiri dia akan berjalan di atas klitoris. Dia itu akan membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoris yang disebut preputium clitoridis. Nah, kalau lapisan bawahnya, dia itu akan berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Terkadang pelipatan labial tambahan atau labium tertium itu dapat ditemukan pada satu atau kedua sisi di antara labia minora dan labia mayora. Nah, itu di dalam gambar itu jelas terdapat uh, frenulum labia minora tadi atau faucet itu di bagian bawah. Kemudian ada uh, prepuce of clitoris, terus ada juga frenulum ya. Terus selanjutnya ada klitoris. Klitoris sendiri merupakan organ erektil dan dia tuh homolog dengan glans penis dari pria. Jadi dia tuh terletak di bawah commissura labiorum dan anterior di anterior OUE.
ujung bebas dari klitoris itu bisa disebut dengan glans clitoridis. Itu sebuah tuberkulum atau penonjolan yang halus, yang membulat dan mengandung lapisan epitel. Nah, dia itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Dia itu penting untuk respon seksual. Untuk bagian dari klitoris sendiri itu ada dua crura clitoridis, ada dua corpora cavernosa clitoridis, ada satu corpus cavernosum glandis. Jadi untuk dua crura clitoridis sendiri, dia itu melekat pada rami osis pubis dan membran perineal. Untuk dua corpora cavernosa clitoridis, dia itu dipisahkan oleh sanctum pectiniforme fibrosum. Nah, selanjutnya dia itu akan membentuk ligamentum suspensorium clitoridis. Kalau satu corpus cavernosum glandis, itu disebut dengan glans clitoridis. Untuk eh, gambar dari glans klitoris itu adalah yang bulat itu, di bawah dari prepuce of clitoris. Selanjutnya ada vestibulum. Jadi vestibulum itu adalah suatu ruang yang dia itu dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara ostium uretra. Kemudian ostium vaginal dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Jadi struktur vestibulum itu ada ostium atau orificium uretra externum atau OUE. Terus ada orificium vagina, terus ada dua muara ductus dari glandula vestibularis mayor. Itu biasa disebut dengan Bartholin. Jadi kalau OUE sendiri itu terletak di 2,5 cm di dorsal dari glans clitoridis dan tepat di ventral dari vagina. Dia itu terdapat muara ductus glandula atau glans scan. Nah, kalau orificium vagina, dia itu suatu lubang di linea mediana di sebelah kaudal dan dorsal dari OUE. Dia itu ditutupi oleh hymen atau bisa disebut dengan orang awam bilang bilang itu selaput darah. Terus untuk Bartholin sendiri atau dua muara ductus glandula vestibularis mayor, itu tuh adalah suatu kelenjar yang dia tuh tersusun atas jaringan tubul asiner. Dia tuh menghasilkan cairan lubrikans. Nah, apabila terstimulasi oleh rangsal seksual dopamin. Nah, menindaklanjuti dari tadi hymen atau selaput darah. Jadi untuk pada wanita itu dia tuh belum melakukan kalau wanita belum melakukan suatu coitus atau hubungan seksual, dia tuh umumnya tuh masih terdapat selaput darah mukosa kayak pembuluh darah yang disebut dengan hymen. Nah, hymen ini adalah suatu plika tipis dari membrana mukosa yang terletak pada orificium vagina. Hymen ini memiliki bentuk yang beraneka macam. Antara lain ada hymen annularis, terus ada hymen semilunaris, ada hymen cribriformis, ada hymen fibriatus, ada hymen imperforatus. Nah, tapi kalau hymen itu udah ruptur, dia itu akan terlihat ada penonjolan kecil di pinggir vagina, itu disebut caruncula hymenalis. Nah, antara hymen dan frenulum labia eh, antara hymen dan frenulum labia minora itu juga terdapat cekungan. Nah, cekungan ini bisa disebut dengan fossa navicularis atau nama lainnya adalah fossa vestibuli vagina. Selanjutnya ada bulbus vestibuli. Jadi, bulbus vestibuli ini berada pada setiap sisi dari vestibulum vagina. Kalau bulbus ini merupakan suatu perpanjangan massa dari jaringan erektil dengan panjang kurang lebih 3 cm, yang mana sisi orificium vagina itu akan bersatu di depan oleh commissura bulborum atau pars intermedia yang sempit. Nah, ujung posteriornya akan membesar dan bersinggungan dengan glans vestibularis mayor. Nah, untuk facies profunda itu akan bersinggungan dengan lamina superficialis diafragma urogenital. Sedangkan permukaan superficialnya akan ditutupi oleh musculus bulbus preniosus. Bulbus ini umumnya homolog dengan bulbus penis pada pria. Jadi untuk gambarnya bulbus of vestibule ini adalah atau bulbus vestibuli itu ditunjukkan oleh warna ungu itu ya, yang agak gede itu ada di sepasang kanan kiri itu. Selanjutnya ada glandula vestibularis mayor atau bisa disebut dengan glandula Bartholin.
Jadi glandula vestibularis mayor ini umumnya homolog dengan glandula bulbourethralis pada pria. Dia itu tersusun oleh dua massa yang kecil dan bulat dan berwarna kekuning merahan yang terletak di kanan dan kiri dari orificio vagina, dan dia itu bersinggungan dengan tepi posterior dari massa lateral dari bulbus vestibuli itu. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus yang dia itu akan bermuara tepat di sebelah lateral ada cekungan di antara dua labia minora. Nah, untuk gambarnya sendiri itu ditunjukkan pada kotak berwarna biru, itu ditunjukkan mungkin kurang jelas ya, tapi letaknya di situ, yaitu glandula vestibularis mayor atau bisa disebut dengan noda Bartholin. Nah, baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang OGF eksterna. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.